Baik, Ananda semua diperhatikan sebelum kita masuk ke materi ini, materi kelainan alat gerak pada manusia, kelainan dan penyakit alat gerak pada manusia, kita mulai dari dalil integrasi. Ya, dalil integrasi kita ayat ini sudah sangat akrab bagi Ananda semua, yaitu dari Al-Quran surah Al-Mulk, ya, Al-Mulk juz 29 ayat 2. Silakan disimak baik-baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Artinya, yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Nah, apa hubungan ayat ini dengan kelainan dan gangguan pada sistem gerak manusia? Nah, abang-abang sekalian yang soleh-soleh, di sini ada ayat berbunyi al-mauta wal hayata liyabluwakum, supaya dia menguji kamu. Nah, gitu ya, dia menguji kamu. Karena di ayat awal ini Allah yang menjadikan mati dan hidup. Segala hal ada yang terjadi dalam kematian, segala hal ada yang terjadi dalam kehidupan, gitu ya. Nah, termasuk juga seperti kita hidup, bahasa manusianya, badan kita normal, ada yang tidak normal dalam hidup ya. Ada yang susah, ada yang senang, gitu. Ada yang sehat, ada yang sakit. Nah, pada bahasan kita, ini bahasan tentang kelainan ataupun gangguan pada sistem alat gerak manusia. Nah, kalau misalnya terjadi sesuatu yang tidak mengenakan, mungkin bisa dikatakan tidak normalnya seseorang alat geraknya, di sini penekanan Allah supaya dia menguji kamu. Itu adalah ujiannya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Apakah dengan setelah seperti itu, apakah kita masih bisa berbuat baik ya? Bisa lebih baik amalnya gitu ya. Nah, tentunya Allah lah yang maha perkasa lagi maha pengampun. Nah, abang-abang sekalian dirahmati Allah, beranjak dari dalil integrasi ini, kita coba masuk ke materi kita yang sesungguhnya, yaitu kelainan dan penyakit alat gerak pada manusia. Nah, abang-abang sekalian, kelainan dan penyakit alat gerak pada manusia, ini kita membahas tentang bentuk-bentuk kelainan pada alat gerak itu, ya, yang dibagi menjadi 4 bagian sesuai dengan LKPD abang-abang semua. Yang pertama, gangguan dan kelainan pada tulang. Yang kedua, gangguan dan kelainan pada sendi. Yang ketiga, gangguan dan kelainan pada otot. Nah, lalu kemudian yang keempatnya, bagaimana upaya kita untuk menjaga kesehatan alat gerak kita, ya, supaya tidak mengalami gangguan tersebut ya. Ada beberapa upaya-upaya ini di akhir pertemuan kita nanti. Nah, abang-abang sekalian, kita akan ulas. Nah, jadi seperti terkait pada ayat tadi, agar Allah menguji kita gitu ya, agar dia menguji kamu, siapakah di antara kamu yang baik amalnya. Apakah dengan adanya kelainan dan penyakit alat gerak pada kita, kita akan tetap baik amalnya? Ya tentu tetap baik ya. Mudah-mudahan bagaimanapun kondisi kita harus tetap berbuat baik. Lihat gambar ini, gambar orang yang difabel ya, yang yang punya cacat lah ya, tidak punya kaki, tetapi masih bersemangat untuk berlomba, mungkin mengatasnamakan dirinya, atau membawakan nama klubnya, atau bahkan juga memperjuangkan nama negaranya gitu ya. Jadi mereka tetap berbuat baik, menunjukkan prestasinya. Artinya apapun kelainan yang ada pada dirinya, dia tetap berbuat baik dan berjuang untuk membesarkan nama baik dirinya, nama baik organisasinya, bahkan nama baik negaranya. Nah, gitu kan. Nah, jadi ujian yang dia hadapi seperti ini tetap membuat dia untuk selalu mengukir kebaikan dan prestasi bagi orang-orang di sekitarnya. Nah, itu tanpa menyerah dia. Baik, abang-abang sekalian, kita masuk kepada yang pertama, gangguan dan kelainan pada tulang. Coba kita lihat dulu satu persatu. Iya, ini. Gangguan dan kelainan pada tulang disebabkan oleh 3 hal ya. Disebabkan oleh 3 hal.
yaitu kurang vitamin D. Yang pertama, yang kedua kecelakaan, yang ketiga kebiasaan yang salah. Maka habis singkat di atas ini, nah, singkatannya kalian hafal ya. Kuvitad, laka biasalah ya. Kuvitad kurang vitamin D, laka karena kecelakaan, biasalah kebiasaan yang salah. Nah, inilah penyebab terjadinya gangguan dan kelainan pada tulang. Coba kita ulas satu persatu. Kurang vitamin D. Kurang vitamin D ini disebabkan oleh kurangnya kita berjemur di bawah sinar matahari. Ya. Akibatnya apa? Kalau kita kurang berjemur, akibatnya kita akan kekurangan provitamin D di dalam tubuh kita, yang akhirnya membuat tubuh kita tidak mampu memproduksi vitamin D, sehingga tidak terbentuk proses pembentukan tulang, tidak terjadi proses pembentukan tulang. Nah, itulah kalau kita kurang berjemur. Makanya berjemur di pagi hari sangat baik, apalagi diiringi dengan olahraga sampai berkeringat gitu ya. Karena sengatan matahari pagi itu merangsang provitamin D dalam tubuh kita untuk membentuk vitamin D, membantu proses pembentukan tulang. Itu yang pertama. Yang kedua, Bang, itu karena kecelakaan, kelainan pada tulang akibat kecelakaan. Nah, apa itu kecelakaan? Misal kelainan pada tulangnya terjadi fraktur. Kecelakaan mengakibatkan fraktur. Fraktur bahasa medisnya tertulis ini fraktura ya. Ada 3 macam frakturnya: fraktur tertutup, fraktur terbuka, dan fisura. Fisura itu retak. Nah, kemudian yang ketiga, kebiasaan yang salah mengakibatkan gangguan ataupun kelainan pada tulang. Contohnya lordosis, kifosis, dan skoliosis ya. Nah, ini nanti ada gambarnya. Setelah ini coba kita lihat gambarnya ya. Apa saja itu kelainan itu? Nah, ini contohnya, Bang. Coba lihat gambar-gambar ini. Ini diakibatkan oleh kekurangan vitamin D karena tidak menerima cahaya matahari yang cukup. Akibatnya apa? Kaki menjadi berbentuk huruf O dan huruf X. Nah, coba lihat gambar kaki yang kelihatan tulangnya ini. Ya. Nah, ini ada gambar A, B, dan C. Ya. Gambar A ini adalah kaki normal. Kaki normal itu ketika ditarik garis lurus, mulai dari sendi peluru pada pangkal paha ini yang berhubungan dengan tulang panggul. Nah, ditarik garis ungu ini sampai ke lutut, bertemu ke lutut ke pergelangan kaki, dia berupa garis lurus ya. Nah, ini sumbunya, sumbu lurusnya. Nah, kita lihat yang B, lem B kita lihat dengan garis yang sama, mulai dari sendi peluru pada tulang ujung paha atas sampai ke pergelangan kaki, ternyata lutut keluar dari sumbu itu, ya, mengakibatkan lutut itu bengkok keluar dan renggang, ya, lututnya renggang, tapi mata kakinya rapat di bawah. Inilah yang dinamakan dengan kaki berbentuk huruf O. Nah, kemudian di sebelahnya kita tarik garis tetap pada sumbu yang sama. Nah, ini kakinya, lututnya rapat di tengah, tetapi mata kakinya renggang. Nah, ini yang C. Inilah yang dinamakan dengan kaki X. Ya, kaki X ya. Nah, pada masa bayi juga kelihatan seperti itu, seperti gambar di sebelah. Nah, kalau pada orang dewasa kekurangan vitamin D sehingga struktur tulangnya berubah, itu dinamakan osteomalacia, ya, perubahan pada struktur tulang ya. Nah, itu. Nah, selanjutnya ya, Jin. Yang C itu bukan orang mau buang air kecil. Inilah. Dia berbentuk huruf X, Bang. Ini kebelet gitu ya. Iya. Kayak kebelet ya, mungkin kayak kebelet. Bukan orang mau buang air kecil, enggak ya. Oke, Bang Azin. Liar ya imajinasinya Bang Azin ya sampai ke sana. Oke, kita lanjut. Baik. Yang kedua, Bang, kelainan yang kedua akibat kecelakaan, terjadi fraktur atau patah tulang. Nah, inilah contoh-contohnya tadi. Ada 3 contoh A, B, dan C. Yang A ngilu ya. Nah, agak kuat saya. Saya nggak kuat yang lihat.
Agak dipecingkan matanya. Enggak kuat ada kayak ini. Gak pernah ngerasain wingi lu. Ide ya. Oke, hati-hati Bang. Kita belajar Bang. Nggak apa-apa ya. Jangan dibayangkan yang macam-macam ya. Oke, gambar A, B, dan C. Nah, kurang tahu. Ya, agak tutup mata aja nggak apa-apa. Oke. Nah, selanjutnya coba lihat yang A. Inilah patah tulang tertutup atau fraktur tertutup. Tulangnya tetap berada di dalam otot lengan ya. Nah, kemudian yang B, kalau yang terbuka, tulangnya sampai menembus kulitnya. Kulitnya sampai bolong gitu ya. Keluar tulangnya menembus kulit, sobek kulitnya. Nah, kalau visura dia cuma retak aja. Retak ya. Nah, itu. Kalau masalah sakitnya sama sih sakitnya, namanya patah tulang mau retak tulang semuanya sama sakitnya. Mama Mi. Ya, jadi memperbaikinya bagaimana? Ya seperti di bawah ini harus istirahat. Ini dikasih bidai kiri kanan supaya tulangnya tetap kaku. Ngilu ya. Nah, Ngeri kali di atas itu, Bi. Pernah Oh, ngerasain iya. nih. Oh, ini patah tulang kakinya nih. ganti, Bibi. Oke, kita ganti ya. Nah, oke. Ya, namanya juga gangguan dan kelainan pada tulang ya. Gangguan ya gitu, kecelakaan. Kalau ini akibat kebiasaan yang salah, Bang. Sampai lari-lari ya gara-gara monitornya ya. Baik. Kita lihat yang pertama, Bang. Ini ada karena kebiasaan yang salah, ada namanya skoliosis. Skoliosis ini coba lihat seperti gambar yang di atas, yang bertiga itu, yang paling kiri. Ini dia bengkok ke kanan. Dia sering menulis tulisannya, letak bukunya itu di kanan gitu ya. Posisi dia bengkok ke kanan dan ini kebiasaan yang salah. Akibatnya apa? Akibatnya dia akan bengkok terus, tulang belakangnya akan bengkok. Nah, ini salah satu contoh skoliosis, gambar yang di bawah. Nah, ini bengkok ke kiri ya. Ini bisa jadi karena mungkin kesalahan menggendong atau kesalahan angkat pada masa saat dia bayi. Orang tuanya mungkin terlalu sembarangan menggendongnya sehingga tulang belakangnya jadi bengkok ke kiri. Nah, makanya kalau ngangkat bayi itu hati-hati ya. Nah, ini bisa jadi kasusnya seperti itu. Nah, selanjutnya yang di tengah ini, kita kembali gambar yang atas, lordosis. Lordosis ini kita terlalu sering duduk seolah membungkuk, kemudian membusungkan perut ke depan, lalu maaf, ini bagian panggulnya atau pantatnya agak ditonggekkan ke belakang gitu. Ini juga nggak bagus. Ya, ini juga nggak bagus. Nah, inilah contohnya pada saat anak kecil ini lordosis. Nah, ini bisa jadi karena kebiasaannya yang salah, tidak diperhatikan oleh orang tua. Nah, makanya Ananda semua, lordosis ini bagi orang-orang besar terjadi supaya kelihatan tonggek. Biasanya wanita yang suka pakai hak tinggi, ya, sepatu hak tinggi supaya kelihatan agak tonggek. Nah, padahal pada struktur tulang belakang akhirnya ke depan akan menjadi penderita lordosis ya, terjadi gangguan, terjadi pergeseran pada tulang belakang dan itu tidak bagus. Nah, siapapun kakak kalian atau mamanya sampaikan nggak usah pakai hak tinggi karena tulang belakangnya nggak bagus, nanti jadi lordosis. Nah, gitu ya, sampaikan ke mama juga ya, nggak usah pakai hak tinggi. Oke, yang ketiga ini kifosis. Kifosis ini coba kalian lihat. Nah, mungkin kalau kalian pakai Zoom seperti sekarang ya, kita belajar virtual pakai Zoom, kalian mungkin membungkuk posisinya. Bagi yang saat ini membungkuk, silakan diluruskan ya, karena khawatir nanti setelah besar kalian akan menderita kifosis ya, gangguan pada tulang kifosis. Nah, ini membungkuk, akhirnya seperti ini. Mungkin belum 30 tahun juga udah makin bungkuk. Lama-lama setelah di atas 30 tahun jadi bungkuk. Nah, mungkin kita bisa menyaksikan ada orang tua atau kakek nenek yang bungkuk, tapi ada juga kakek nenek yang normal. Yang bungkuk itu biasanya yang tidak memperhatikan bagaimana posisi dia, atau dia melakukan kebiasaan yang salah di saat muda dan anak-anak gitu ya. Makanya di masa kalian ya, harus dijaga badannya, hati-hati. Untuk duduk itu posisi duduk yang benar seperti apa silahkan dilakukan. Nah, gitu Bang ya. Nah, gitu. Oke, kita lanjutkan yang ketiga ini. Yang kedua, kita masuk yang kedua, kelainan pada sendi. Oke, ini slide-nya, gangguan dan kelainan pada sendi. Sama dengan tulang, ini disebabkan juga oleh 3 hal, yaitu dislokasi, terkilir, dan artritis.
Abi menyingkatnya Kalau disloterky artery. Ya, ada yang mau ditanya, Bang? Bi, Nah. kalau kram itu bukan sendi, Bi. Kram bukan di sendi. Kram itu di otot, Jadi, Bang. Bi, Kram di otot. Kalau sendi itu biasanya, nih kita lihat ke bawah, terjadi dislokasi. Kalau enggak terkilir atau artritis. Yang dislokasi itu biasanya pergeseran sendi. Misalnya, kalau pernah melihat UFC, pertarungan UFC, sampai main kuncian, itu bahunya bisa lepas gitu ya. Bahunya lepas. Itu dislokasi. Atau sikutnya tidak patah, tapi digeser sikutnya, sehingga sikutnya kelihatan seperti patah. Tidak patah, tapi persendiannya lepas. Ya, tulang lengan atas dan tulang lengan bawah terpisah gitu jauh, bergeser. Nah, itulah namanya dislokasi. Oke, kemudian yang terkilir dia bukan tulangnya tidak bergeser, tapi jaringan ikatnya yang mengikat persendian dia tertarik dan rusak, ya, tertarik dan rusak dan apa namanya? Ada beberapa jaringan yang koyak gitu ya. Nah, jadi itu namanya terkilir. Nah, selanjutnya artritis, ini kerusakan tulang rawan. Terjadi kerusakan tulang rawan pada sendi yang mengakibatkan peradangan atau mungkin masuk senyawa-senyawa ke dalam tulang rawan itu pada persendian seperti senyawa asam urat gitu ya. Asam urat atau gout, apalagi yang dibilang reumatik ya. Nah, gitu. Nah, coba kita lihat contohnya ini. Nah, ini bahu ya, bahu yang mengalami dislokasi. Nah, itu. Bahu yang mengalami dislokasi. Nah, seperti ada sendi bahu normal ya seperti ini ya. Gambar yang pertama paling kiri atas. Kemudian gambar yang kedua ini sendinya lepas. Sendi peluru lepas dari mangkoknya nih. Mangkok bahu ini kan, ada di situ mangkok tempat sendi peluru ujungnya lepas bergeser ke depan. Nah, kalau yang ini dislokasi posterior ini lepas bergeser ke belakang. Nah, makanya biasanya ini terjadi pada orang yang bermain bola basket, bola voli, atau bela diri yang sistemnya kuncian. Ya, seperti mungkin laga-laga di UFC, kalian melihat laga UFC. kalau juga, Bi. Ya? Kalau apa? Lupa aku namanya kan. Nah, Judo, Bi. Judo sama, judo juga ada kuncian. Makanya harus mengikuti gerakan yang benar. Kalau melakukan kesalahan gerakan pada bela diri, akibatnya fatal. Makanya bela diri bukan untuk gaya-gayaan. Ikuti aja sesuai dengan prosedurnya gitu ya. Nah, namanya juga latihan. Tapi kalau di lapangan itu lain ceritanya, beda cerita ya. Kalau latihan sesuai dengan gerakan yang diajarkan oleh pelatihnya. Baik, ini gambar dislokasi ya. Selanjutnya kita lihat contoh yang terkilir. Nah, mungkin ini terkilir atau keseleo atau mungkin orang Medan bilang keplekok ya, keplekok. Karena jalan tidak rata, maka dia bisa bengkok sendiri, pek gitu kan. Nah, ini seperti gambar pada posisi kiri atas ini. Nah, biasanya kita mungkin kena jalan ada lubang dikit, akhirnya kaki kita keseleo atau keplekok. Nah, itu bahasa Medannya. Nah, akhirnya kan pada main bola juga ya kan. Nah, itu akibatnya apa? Itu biasanya bengkak di bagian sini, bengkak di bagian pergelangan kaki itu dekat mata kaki, sangat bengkak. Abi sendiri pengalaman pribadi sering mengalami seperti ini. Nah, sering mengalami seperti ini. Makanya di usia 40 tahun ke atas nih Abi rasakan ya, ini sering kena asam urat gitu ya. Bekas-bekas kepleko itu sering kena penyakit asam urat lah paling tidak. Nah, untuk yang terkilir atau keseleo ini biasanya ditolong dengan terapi, mengembalikan ke posisi semula. Ya udah, kemudian didiamkan, diistirahatkan, jangan digunakan dulu karena ada bagian yang koyak, otot ligamennya itu koyak, makanya dia harus diistirahatkan. Selama nyerinya ada, kita wajib istirahat, nah gitu ya, jangan dipakai. Nah, pada gambar terakhir yang sebelah kanan yang besar ini dia dibalut ya untuk menahan posisinya, mengembalikan ke posisi semula biar
terjadi perbaikan sendiri oleh otot ya, regenerasi sel dan sebagainya. Nah kemudian bengkaknya juga ini ditekan supaya tidak terlalu bengkak ya. Nah dan ini diistirahatkan. Dikusuk itu mungkin kusuk itu nggak perlu, yang terkilir nggak perlu dikusuk, yang perlu itu kalau terkilir dikembalikan ke posisi semula gitu aja yang intinya, bukan diurut gitu ya. Yang terakhir di persendian, yang terakhir di persendian itu artritis ya, artritis. Artritis ini adalah gangguan pada sambungan sendi tepat pada persendian itu ya. Nah coba ini ada gambar kiri atas, Ananda semua bisa saksikan. Ini ada gambarnya agak kekuning-kuningan gitu ya. Ini ketika dilihat dengan sinar X, dilihat dengan ronsen lah, katakan ronsen, maka persendiannya kita lihat terjadi pembengkakan. Ini pembengkakan akibat adanya kerusakan pada cairan ini, cairan sinovialnya. Namanya cairan sinovial. Ada semacam minyak pelumas pada sendi, dia mengalami kerusakan ya, dan terjadi peradangan yang sangat sakit. Nah itu. Jadi kalau kita lihat di gambar aslinya seperti ini, yang di bawah pada persendian jari ini bengkak karena terjadi penumpukan senyawa yang mengganggu pada persendian, pada cairan pelumasnya. Nah gitu ya. Sama seperti mungkin ada asam urat menumpuk di situ, akhirnya terjadi pembengkakan. Nah coba kita lihat nih gambar di sebelah yang besar, inilah kira-kira persambungan tulang-tulang jari persendiannya. Nah yang sebelah kiri ini gambarnya normal, di sebelah kanan ini yang mengalami adanya asam urat, adanya reumatik ya. Nah, sehingga dinamakan juga rheumatoid arthritis gitu ya. Ya, ada apa Bang Fahri? Ada yang mau ditanya Bang Fahri? Nggak ada, Bi, kepejet, Bi. Oh, kepejet, raise hand ya. Baik. Kita ya Bang. Kalau artritis gout itu yang mana, Bi? Artritis gout sama juga ya. Sama artritis rematik sama aja, Bi. Sama aja, gout, rematik, ya, asam urat, gangguan pada sendi. Ya. Habis, Bi. Habis. Oke, kita lanjutkan ya, Bang. Nah, ini yang ketiga, gangguan kelainan pada otot. Nah, ini disebabkan oleh 3 hal. Ini yang ditanya sama si Azin tadi. Azin dan kram, stiff dan tetanus ya. Kram ini akibat otot terlalu dipaksa. Ya. Kelelahan. Ya. Foto ya. Ya, kelelahan otot karena kurang istirahat. Oke, sebentar Bang, sebentar, agak tenang dulu Bang. Nah, kemudian yang kedua ada stiff. Stiff ini orang sering bilang salah tidur, ya, mengakibatkan leher kaku dan meradang, sangat sakit ya. Nah, sehingga orangnya agak-agak tunduk-tunduk, gitu, agak-agak megang-megang leher, setiap jalan dia pegang leher karena sakit. Nah, yang ketiga ini ada tetanus. Ini terjadi kontraksi pada otot dalam waktu tertentu, diakibatkan infeksi kuman tetanus ya. Coba kita lihat gambarnya ini. Ini contohnya. Kram itu sama seperti ini. Orang bilang naik betis. Ya. Orang bilang naik betis ya. Coba dia pegang betis. Nah, kram sering menyerang otot betis, kemudian otot paha. Ya. Betis, otot paha, kemudian juga otot perut. Nah, otot lengan atas juga bisa kram ya. Nah, ini diakibatkan karena kelelahan, terlalu dipaksa geraknya, kurang istirahat. Obatnya apa? Ya beristirahat saja. Oh, istirahat sampai rasa nyerinya hilang, udah cukup. Nah, selanjutnya yang kedua itu stiff atau kaku leher. Nah, sehingga seperti orang ini dia memegang lehernya karena nyeri pada leher. Itu diakibatkan karena ada otot yang tidak pada posisinya karena kesalahan posisi pada saat tidur. Ya Bang Azin? Katanya mengapa manusia mengalami salah bantal bukan salah tidur.
Salah bantal. Ada yang mengatakan salah tidur, ada yang mengatakan salah bantal. Istilahnya aja itu, Bang. Beda daerah, beda istilah. Ya, penulis bukunya mengatakan salah bantal. Nah, kalau kita di Medan dikatakan salah tidur. Ya. Intinya salah memposisikan leher kita sehingga terjadi kontraksi yang tidak seimbang, mengakibatkan ada otot yang tertarik dan akibatnya apa? Nyeri ya, ada gerakannya yang salah. Salah memposisikan, meletakkan bahu, leher, dan kepala pada saat tidur ya. Kemudian kita lihat yang ketiga, tetanus. Ini penyebab tetanus ini karena terinjak paku berkarat ya, atau mungkin tergores oleh benda-benda tajam yang berkarat juga. Akibatnya apa yang terjadi? Terjadi penyakit tetanus. Itu otot kita bisa berkontraksi tanpa diatur, tanpa tanpa digerakkan, dia bergerak sendiri gitu. Dan itu berkontraksi kencang dan sakit. Nah, baik. Nah, selanjutnya kita masuk ke yang keempat sebagai penutup jumpa kita. Inilah upaya menjaga kesehatan alat gerak pada manusia. Oke, meningkatkan kandungan kalsium dalam asupan makanan. Ya. Kemudian berjemur pada sinar matahari, memperhatikan aktivitas fisik yang cukup setiap harinya, jangan terlalu dipaksa bergerak, jangan kelelahan, tapi cukup bergerak. Nah, jangan pula malas-malas bergerak ya, tapi yang jelas dia cukup setiap hari. Misalnya setiap hari kita harus berjalan minimal 1 kilometer gitu ya. Jadi apa itu gerakannya? Sambil membersihkan tempat tidur, sambil menyapu halaman, sambil bantu nyuci piring atau nyuci apapun, membantu orang tua di belakang. Nah, itu aktivitas fisiknya udah cukup. Nah, kemudian yang keempat, menghindari kebiasaan sikap tubuh yang salah. Misalnya kita harus menjaga posisi duduk yang benar. Nah, sekarang kita lagi virtual meeting pakai Zoom. Nah, coba duduknya semua diatur yang bagus. Nah, tegak ya, badannya tegak. Nah, selanjutnya kita lihat gambar berikut. Nah, ini sebagai penutup ya, Bang. Nah, inilah konsumsi makanan yang berkalsium. Dari usia muda seperti kalian sekarang, dia kalau udah cukup dikonsumsi, terutama biji-bijian seperti ini. Biji-bijian, ada wortel, ada sayur-sayuran, ada brokoli. Brokoli sangat bagus kalsiumnya ya. Nah, jadi jangan malas makan sayur. Nah, dengan seperti itu, kebutuhan kalsium tulang kita juga jadi bagus sehingga alat gerak kita terjaga kesehatannya. Nah, kemudian berjemur di pagi hari. Nah, seperti ini ya. Boleh di halaman rumah. Yang penting ada aktivitasnya lagi, sambil lari-lari kecil atau sambil senam-senam kecil di matahari pagi, itu bagus. Ya. Nah, kemudian menjaga kebugaran. Bagi yang mungkin tidak ada kerja di rumah, tetaplah kalian untuk berolahraga di rumah. Olahraga kebugaran, push up, sit up, dan seterusnya. Yang penting terjaga kebugarannya dan terlatih ototnya. Itu lebih bagus, menjaga kesehatan alat gerak kita. Nah, selanjutnya hindari sikap yang salah. Hindari sikap yang salah. Posisi duduk yang benar seperti yang ini di depan ini gambarnya. Sebelah kanan tengah nih ya, kanan dalam, bawah. Nah, kemudian yang salah yang membungkuk ini, yang membungkuk jadi kifosis nanti kalau membungkuk ya. Nah, itu jadi kifosis, bungkuk. Nah, jadi hati-hati, jangan ada posisi badan yang membungkuk. Tetaplah badannya dibuat tegak sehingga tulang belakang kita berada dalam posisi yang baik. Oke, demikian abang-abang. Ada yang mau ditanya? Silakan. Ada yang mau ditanya? Kalau nggak ada yang mau ditanya, silakan kerjakan LKPD-nya, gitu ya Bang ya.